merindukan pimpinan Tuhan, firman Tuhan, titah-titah-Mu yang menjaga langkah-langkah kami, sehingga kami tetap berada di jalan Tuhan, dan seumur hidup kami melakukan kehendak-Mu bagi kemuliaan Tuhan. Bapa dalam surga, Engkau sudah terlalu baik bagi kami. Engkau memelihara kami sejak kami berada di dalam kandungan ibu kami. Engkau menjaga kami ketika kami balita, bahkan ketika kami remaja di dalam keadaan frustrasi, putus asa, bingung dengan kehidupan. Engkau menjadi Bapa yang berada di samping kami, yang sering kali memberi nasihat kepada kami. Bapa dalam surga, kami ingin hidup kami ini menjadi alat kemuliaan Tuhan bagi Tuhan yang sudah begitu baik kepada kami. Oleh karena itu berkata-katalah dengan firman-Mu, tuntunlah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami sungguh memahami firman-Mu dan terdorong menjadi pelaku firman-Mu. Bapa dalam surga, begitu juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Sungguh ini satu rasa hormat yang luar biasa dari Tuhan. Tapi hamba-Mu menyadari keterbatasan. Kiranya Tuhan di dalam kelemahan dan keterbatasan hamba-Mu memimpin dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar hamba boleh menyampaikan firman-Mu dengan baik dan benar. Dan firman-Mu yang kami dengar mengubah kehidupan kami. Bapak berfirmanlah karena kami telah siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Saya selalu bersyukur kepada Tuhan kalau berdiri di mimbar. Diizinkan Tuhan boleh berbakti bersama-sama dengan jemaat Tuhan. Ini satu kehormatan pagi ini boleh beribadah bersama-sama dengan saudara sekalian. Terlebih lagi boleh menyampaikan firman. Saya berdoa biar firman ini berbicara secara pribadi kepada saudara sekalian. Dan saudara patuh akan kehendak Tuhan. Mari saudara, kita berbicara tentang keberanian untuk memberitakan Injil, yang terambil dari Kisah 4 ayat 23 sampai 31. Tapi sebelumnya saudara, izinkan saya ngobrol-ngobrol dengan saudara. Saudara, apakah saudara tahu tentang Setara Institute? Sebuah badan organisasi yang didirikan oleh sekelompok orang dengan tujuan adalah menghapus diskriminasi dan intoleransi di Indonesia, terutama yang disebabkan oleh perbedaan atas dasar sara, ras, suku, agama, kemudian juga gender. Setara Institute yang memberi perhatian khusus dan memberikan kritikan-kritikan pada pemerintah dan membela orang-orang yang mengalami gangguan. Saudara, selama 15 tahun terakhir, menurut Setara Institute, saudara, mereka mencatat ada 573 gangguan dalam peribadatan di Indonesia yang dilakukan oleh kelompok mayoritas kepada kelompok minoritas, termasuk terhadap Kristen dan Protestan. 573 gangguan ini, saudara, mencakup pembubaran ibadah, penolakan izin mendapat ibadah, tempat ibadah, pengerusakan bahkan pembakaran, termasuk juga penganiayaan. Saudara, ketika saya bagi 573 itu dalam dekade 2007 sampai 2022, 15 tahun, berarti saudara, satu bulan itu 3 kali penganiayaan terhadap ibadah itu terjadi. Satu bulan 3 kali, off-nya cuma 1 kali, istirahat kali orang-orang itu. Saudara yang dikasih Tuhan, padahal kebebasan beragama itu dijamin oleh Undang-Undang 45. Pasal 29 ayat yang kedua. Setiap warga negara berhak untuk memilih agama dan beribadah menurut agamanya. Pak Jokowi berapa kali terus berbicara tentang hal ini. Tapi pada faktanya, kenyataannya seringkali dilanggar oleh oknum-oknum tertentu. Saudara, kadang-kadang saya bertanya, salahnya orang Kristen apa sih? Kenapa sih kita ini jadi sumber kebencian agama lain, terutama mayoritas di negara kita? Apa orang Kristen hidupnya brengsek?
Apa troublemaker? Apa licik? Apa tukang tipu? Apa nggak bisa dipercaya? Apa egois orang Kristen itu? Apa nggak peduli dengan sesama? Khususnya bagi mereka yang kekurangan. Apa begitu sehingga kita tuh dibenci? Saudara, rasanya nggak gitu juga ya. Nggak gitu, apalagi kalau kita hidup berdekatan dengan Kristus dan pengagum beliau, pengikut beliau, ajaran utamanya kasih. Bahkan musuh pun disuruh doa dan mengasihinya. Tapi kenapa mereka benci? Saudara, kalau kita balik ke Alkitab, jangan heran juga sih. Tuhan Yesus Kristus Allah kita pernah berkata jauh sebelum beliau dianiaya, diadili, disalib. Beliau berkata begini, "Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah terlebih dahulu membenci aku daripada kamu." Beliau panutan kita, guru kita saja sudah dibenci. Jadi jangan heran, kata beliau, aku lebih dahulu dibenci kok. Dia lanjut lagi, "Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi kamu, karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, itu sebabnya dunia membenci kamu." Jadi kenapa dunia membenci kita, saudara? Orang-orang Kristen, pengikut Yesus. Karena kita nggak sama dengan dunia. Orang suka bilang, dia orang kita kok. Artinya apa? Sudah satu cekian, satu kartu, satu as. Sudah, dia orang kita kok. Tapi dunia tidak bisa bilang dia orang kita terhadap kita. Bagi dunia, kita ini orang-orang yang menyakitkan matanya. Orang-orang yang bikin mual perutnya orang-orang dunia. Nggak sama. Karena ketidaksamaan itulah dunia membenci kita. Jadi jangan heran ya. Karena Yesus telah memilih kita untuk menjadi pengikutnya, menyelamatkan, dunia membenci kita. Nah saudara yang dikasih Tuhan, jadi jangan terlalu heran kau jadi orang Kristen, kok ada pengucilan, diskriminasi, terus caci maki, penderitaan, diskriminasi yang menyudutkan, baik dari sosial, ekonomi, hukum. Jangan heran, Yesus sudah mengatakan begitu. Nah ternyata bukan cuma saudara di Indonesia. Di dalam sejarah gereja, hampir seluruhnya orang-orang Kristen itu dikucilkan. Jadi bahan guyonan. Termasuk di Amerika, orang yang menghormati HAM. Apapun boleh ada di sekolah, public school di Amerika. Cuma satu yang gak boleh masuk, berdoa dalam nama Yesus. Keluar kamu. Gak boleh. Kenapa ya mereka memusuhi Yesus di sana? Padahal founding fathernya mereka, saudara, adalah orang-orang Kristen, orang-orang yang saleh. Ya, Alkitab sudah memberikan jawabannya. Karena kita ini milik Kristus, bukan dari dunia. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, begitu juga ayat yang kita mau baca ini. Kisah 4 ayat 23 sampai 31. Inilah cerita pertama kali pengikut Yesus ditangkap, diadili. Ini yang pertama kali. Sebelumnya beberapa bulan yang lampau, Yesusnya sendiri diadili, disiksa mati, kemudian dikubur. Akhirnya bangkit. Sekarang pengikutnya. Nah, mari kita buka Kisah Rasul 4 ayat 23 sampai dengan 31. Izinkan saya berkepanjangan lagi sebelum mulai menjelaskannya. Saya mau cerita konteksnya biar saudara paham. Saudara, satu hari Petrus dengan Yohanes masuk ke serambi bait Allah. Di serambi Salomo namanya, di samping. Kebetulan saudara, dalam tanda petik, mereka baru menyembuhkan orang lumpuh di serambi itu. Emas perak aku tidak punya, tapi dalam nama Yesus berjalanlah engkau. Berjalan. Mereka menyembuhkan orang lumpuh dalam nama Yesus. Gemparlah bait Allah itu. Mereka mengurubungi Yesus dan bertanya, dari mana kuasa yang kamu miliki? Dari Yesus. Mereka enggak mengatakan, aku pembuat mujizat. Enggak, Yesus. Saudara-saudara, panjang lebar Petrus menjelaskan tentang Yesus. Alkitab mengatakan 5.000 orang langsung percaya saat itu. Gemparlah para pembela-pembela agama. Pemuka agama yang merasa kalah gengsi. Dan 2 orang ini
Petrus dan Yohanes mengabarkan Yesus yang telah disalibkan oleh mereka. Langsung dua orang ini ditangkap, dijebloskan ke dalam penjara. Besoknya disidang, tambah banyak lagi. Pemuka-pemuka agama, Saduki, Farisi, ahli Taurat, ditambah Imam Hanas, Kayafas, kumpul di sana. Mereka bertanya, dengan kuasa mana kamu menyembuhkan orang ini? Dengan kuasa Yesus yang kalian salibkan. Kesempatan itu dipakai oleh Petrus dan Yohanes mengabarkan Injil Yesus. Mereka terbungkam, gak bisa ngomong. Karena apa saudara? Karena yang disembuhkan ada di situ. Saudara, mereka juga takut pada orang banyak. Akhirnya mereka berkata, oke, kami lepaskan kamu. Jangan ngomong lagi tentang Yesus. Petrus dengan berani berkata, kalau kami tidak bicara soal Yesus, apakah kami harus taat pada manusia, bukan pada Allah? Tidak bisa, kami akan tetap bicara. Jengkel mereka, lalu melepaskan Petrus dan Yohanes. Saudara, kemudian mereka pulang. Ini dia terusannya. Yuk. Ayat 23. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka, termasuk para rasul, mungkin 11 orang ditambah komunitas Kristen. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Katanya, ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan oleh Roh Kudus dengan perantaran hamba-Mu Daud Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Dan raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus hamba-Mu yang kudus yang Engkau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu. Dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan dengan berani. Petrus yang baru beberapa bulan yang lampau penuh dengan ketakutan, dikejar hamba wanita di pekarangan di mana Yesus diadili, lari, menyangkal, mengutuk Yesus bahwa dia tidak kenal. Lalu ayam berkokok. Si pembual ternyata bukan hero, tapi seorang pengecut. Tetapi beberapa bulan kemudian ketika dia berdiri di tahta pengadilan para imam besar, ini Petrus yang berbeda. Dia menatap orang-orang itu, dia berkata dengan tegas, dia menegaskan bahwa Yesus adalah Sang Mesias yang kamu salibkan. Dialah yang diutus oleh Tuhan. Saudara, keberanian seperti apa yang ada pada Petrus sekarang ini? Apa yang menyebabkan dia berubah seperti itu? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, andai kata Petrus itu masih sama dengan beberapa bulan yang lampau, Petrus yang pengecut, penuh ketakutan, nyalinya ciut, lalu berkata lagi, aku tidak kenal dia, aku nggak kenal dia, aku bukan pengikutnya. Kira-kira apa yang akan terjadi dengan dunia ini? Kalau Petrus tidak berani, kalau Petrus menyangkal Yesus lagi, kalau Petrus berkata aku tidak kenal dia, apa yang akan terjadi? Yang pertama, hidup dua orang ini, Petrus dan Yohanes, menjadi kesaksian yang buruk bagi tim rasul yang sudah dipilih Yesus. Yang kedua, kalau dia yang diangkat jadi kepala gereja saja, ciut nyalinya, diadili, adakah orang yang mau bersaksi bahwa hidup mereka diubah oleh Yesus? Yang ketiga, kalau Petrus dan Yohanes saja takut, apakah kekristenan menarik perhatian jemaat yang mula-mula? Jangan-jangan yang 5.000 orang itu akan berkata, dia aja takut. Padahal dia baru buat mujizat.
Apalagi kita bisa ditangkap, disiksa nggak karuan. Sudah lepas, buang Yesus ini. Nggak perlu beriman pada orang seperti itu. Muridnya aja kayak gini. Betul tidak? Tapi yang terakhir saudara, ketika mereka datang pada teman-teman mereka, yaitu para rasul dan komunitas Kristen yang baru. Apakah cerita mereka akan membuat orang-orang itu atau teman-teman mereka jadi berani? Ciut nyalinya juga, bukan? Lalu mereka saling bisik. Kalau Petrus saja takut, udah 2 kali, ini berarti gawat. Kita bisa ditangkap, disiksa oleh pemerintah Romawi juga. Oleh para pembela agama. Sudah jangan ribut-ribut soal jadi Kristen. Lepasin aja. Iman mereka dilepaskan, jubah kerohanian mereka dilepaskan, bukan? Kalau para teman-teman Petrus melepaskan iman Kristen, lalu siapa yang pergi menginjili? Lalu adakah orang-orang yang mau menjadi orang Kristen, percaya bahwa Yesus mati menebus dosa mereka? Lalu kalau tidak ada orang Kristen baru, apakah gereja akan didirikan di zaman perjanjian baru? Kalau gereja tidak ada yang didirikan, siapakah yang mau pergi mengunjungi dunia-dunia dengan segala ujung-ujung buminya, mengabarkan Kristus? Kalau tidak ada yang pergi, hari ini juga tidak ada kita yang beribadah di sini. Sekarang saudara ngerti kaitan komunitas itu? Kalau komunitas itu menyangkal iman karena ketakutan, Injil tidak akan sampai ke Indonesia. Kalau tidak sampai ke Indonesia, engkau dan saya sampai saat ini belum bertemu dengan Kristus. Bahkan sudah padam. Bahkan penebusan Yesus menjadi penebusan yang sia-sia. Karena tidak ada orang yang mau memberitakannya. Bagaimana maka mungkin ujung-ujung bumi itu orang-orangnya menjadi percaya kalau tidak ada yang mau pergi memberitakannya? Siapa yang mau dengar? Bagaimana cara mendengarkannya? Saudara, jadi sebetulnya kelompok komunitas teman-teman Petrus itu merupakan satu komunitas yang penting sekali. Jadi mata rantai antara berita Yesus yang mati tersalib dengan Injil yang akan disebar ke seluruh dunia. Ini ibarat, saudara, pertandingan estafet, lari estafet. Saudara, tongkat estafet yang berupa Injil itu sudah dibawa oleh pelari pertama. Petrus namanya. Kemudian ketika sampai putaran, Petrus dan Yohanes beri estafet ini kepada komunitas, rekan-rekan mereka. Andai kata Petrus sendiri tidak setia, apakah membuat pelari yang kedua setia? Dibuang itu tongkat. Nggak perlu. Nyusahin kita, bikin mati kita, menderita kita. Nggak perlu. Akhirnya apakah Injil, tongkat estafet yang dibuang itu akan sampai kepada komunitas orang percaya sampai abad ini? Jawabnya saudara bisa teka sendiri, bukan? Tidak akan sampai. Tapi puji Tuhan, ternyata sampai pada saudara, sampai pada kita. Hari ini 8,3 miliar orang di dunia. Itu statistik yang terakhir yang saya baca, saudara. Di dunia ini ada 8,3 miliar orang. Sepertiga mereka adalah orang-orang percaya yang sudah converted. Sudah bertobat dan dilahirkan kembali. Saudara tahu mata rantai yang terpenting? Komunitasnya Petrus ini loh, saudara. Andai kata mereka takut. Andai kata mereka membuang iman Kristen mereka. Andai kata mereka tidak mau meneruskan Injil untuk pergi ke seluruh dunia, maka engkau dan saya dan sepertiga dunia ini masih tetap berada dalam kegelapan. Nah, cerita ini jadi signifikan, saudara. Komunitas itu setia. Mereka bukan tidak tahu konsekuensi mengabarkan Injil. Karena itu pada waktu mendengar cerita dari Petrus, itu pasti cerita yang menegangkan, saudara. Karena konsekuensinya adalah penyalipan. Atau konsekuensinya adalah hukuman mati. Dan itu bisa didapat oleh mereka.
Tetapi kemudian mereka berdoa. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat ayat 25-nya. Minta tolong digerakkan. Ayat 24, saudara, begini. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, cerita Petrus dan Yohanes, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Apa yang mereka serukan? Dan sekarang, ayat 29, ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Hidup mereka terancam loh. Mereka mengatakan sendiri. Dan inilah permohonan mereka. Lindungi kami, jaga kami, proteksi kami, berkati kami. Begitu? Ya, berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ini doa yang luar biasa. Berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian. Dari permohonan mereka meminta kepada Tuhan keberanian, berarti mereka takut, saudara. Sedang berada di dalam ketakutan. Mereka bukan orang-orang pemberani. Mereka cemas, mereka takut terhadap apa yang mereka alami di masa depan kalau tetap memberitakan Injil. Tapi yang luar biasa, mereka tidak pergi, tidak meninggalkan iman. Saya pikir mereka sadar konsekuensi jadi orang Kristen memang begitu. Saudara, Tim Keller berkata begini, seorang pastor yang telah meninggal dunia beberapa bulan yang lalu, dia berkata, kalau hidup kekristenan kita tidak ada gangguan, kemungkinan ada beberapa kemungkinan terjadi. Salah satunya adalah engkau dan saya adalah seorang pengecut yang tidak pernah menunjukkan identitas diri sebagai orang Kristen. Aman-aman saja kok. Wah, itu perkataan tajam sekali, bukan saudara? Ada benarnya. Kalau kita mau aman jadi orang Kristen, jangan tunjukkan identitas kita. Jangan sok beragak berani lah. Ikutin dunia sampai dunia berkata dia orang kita sendiri kok. Maka kau akan aman. Kalau engkau kerja di sebuah kantor dan orang itu kolusi untuk boleh katakanlah mengambil uang kantor merugikan, jangan ngomong apa-apa. Engkau pasti disenangi. Tapi kalau engkau melapor, kalau engkau mengisahkan ada sesuatu yang gak beres di kantor ini atau di perusahaan ini, engkau akan dimusuhi. Jadilah orang sendiri, seperti yang kata dunia, pasti engkau aman-aman saja. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ketika mereka dalam ketakutan, mereka memohon kepada Tuhan untuk diberi keberanian untuk tetap mengabarkan Injil. Kenapa mereka memohon keberanian? Begini saudara, yuk kita lihat doa mereka secara lengkap. Mulai dari ayat 24. Ya Tuhan, 24b. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Ketika mereka bersatu hati, melipat tangan, menunduk dan mulai mengarahkan pikiran mereka dan menaikkan doa mereka. Mereka ingat lagi siapa Allah yang mereka sembah. Allah pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Jadi mereka berhadapan dengan pribadi tertinggi yang menyebabkan gerak pertama dari seluruh yang ada di bumi ini. Yang menyebabkan semua tercipta, beliau. Berarti beliau itu pencipta yang berdaulat. Di tangan beliaulah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Segala sesuatu ditentukan oleh beliau. Jadi dari pengertian ini, kaum Kristen saat itu kembali melihat Allah yang berdaulat. Hidup matinya mereka bukan di tangan para pembela agama. Hidup matinya mereka bukan di tangan pemerintah Romawi. Dia di tangan Tuhan. Masa depan mereka tidak ada di tangan-tangan orang yang membenci mereka, tapi di tangan Tuhan. Tuhanlah yang berkuasa. Ini doa yang keren saudara. Karena ini bukan sugesti diri, tapi melihat kembali siapakah Allah. Disitulah iman mereka terangkat. Saudara, saya jadi teringat ketika Tuhan Yesus berkata pada muridnya yang dalam antisipasi untuk penderitaan dan penganiayaan, dia berkata, lihatlah burung-burung kecil itu. Seekor pun tidak akan jatuh daripadanya di luar kehendak Bapa.
Saudara, yang namanya burung pipit itu kan burung murah. Burung rakyat kayak burung gereja. Gampang ditangkap, gampang dijebak. Tangan anak-anak yang mengambil lalu main gitu. Dicekek-cekek, ditarik lehernya, mati seketika. Tidak punya kekuatan. Tetapi yang mengherankan ketika Tuhan berkata, satu pun tidak akan jatuh di antara mereka. Di luar kehendak Allah. Jadi kalau burung pipit itu jatuh, kalau burung pipit itu mati, itu bukan karena lemahnya burung pipit atau dahsyatnya tenaga yang membunuh mereka. Bukan. Satu-satunya kemungkinan adalah karena kehendak Bapa harus terjadi dalam burung pipit itu. Jadi saudara, kalau Bapa memang menghendaki burung pipit itu jatuh atau mati, dia pasti mati. Kalau Bapa tidak menginginkan kematian burung pipit itu, siapapun yang menangkapnya, menyiksanya, menekannya kayak apa, tidak akan pernah mengalami kebinasaan. Di sini Tuhan mau mengatakan, aku berdaulat. Kalau aku tidak ingin seorang pun dari anak-anakku meninggal dunia, dia tidak akan meninggal dunia. Saudara-saudara, para murid diperhadapkan lagi dengan perkataan Yesus yang sungguh-sungguh luar biasa. Bagaimana burung yang kecil bersangkut paut dengan pencipta yang besar. Kuasa itu, kuasa providensi, kuasa pemeliharaan yang luar biasa. Yang menjamin para komunitas orang percaya abad pertama juga menjamin komunitas engkau dan saya. Sebagai orang Kristen. Saudara-saudara, lihatlah. Ada banyak yang menyesakkan perlakuan orang terhadap kita. Tidak enak rasanya diperlakukan tidak adil, dibeda-bedakan. Betul? Tapi lihatlah, Allah tidak pernah meninggalkan engkau dan saya. Jangan jadi takut. Musuh kita yang terbesar bukan yang nampak, tapi ketakutan kita sendiri. Sering kali sebelum perang mengabarkan Injil, kita sudah mati duluan. Saudara-saudara, perhatikan para murid. Berikanlah kepada kami keberanian. Berarti mereka takut, saudara. Saudara, orang pemberani itu adalah sebetulnya penakut yang telah menyerahkan seluruh ketakutannya ke dalam tangan Tuhan. Sehingga dia bisa dipakai Tuhan dengan luar biasa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, disinilah mata rantai itu penting. Pelari estafet yang kemudian adalah komunitas Kristen yang kecil. Yang mendengar cerita tentang cerita dari Petrus dan Yohanes. Mereka ambil tongkat estafet itu, Injil, mereka berlari. Mereka mengabarkan tanpa rasa takut. Saudara, engkau dan saya sebagai komunitas Kristen memegang peranan yang sangat penting untuk Injil. Yang sering kali tidak disadari. Sesederhananya engkau dan saya sering kali dipakai Tuhan untuk menjadi penerus, pembawa Injil. Walaupun kita tidak tahu dampaknya kemana. Yang terpenting lakukan itu dengan setia. Saudara, saya punya seorang sahabat, seorang pendeta. Saya masih ingat ketika dia mahasiswa, dia bersaksi. Kesaksiannya begini. Kami lahir dari keluarga bukan Kristen. Ada 4 bersaudara. Papa mama saya orang sederhana. Yang kami tahu ukurannya seperti ini. Untuk beli bakpao saja, mama dan papa itu jarang sekali. Padahal kami doyan. Nah, di depan rumah kami ada seorang tante. Dia jomblo, dia tidak berkeluarga. Kami tahu dia orang Kristen. Karena setiap minggu dia bawa Alkitab pergi kebaktian. Setelah kebaktian selalu saja tante itu mampir ke rumah kami. Bawa bakpao. Makanya kami manggil dia Tante Bakpao. Waduh, senang sekali. Kalau Tante Bakpao jam-jam 10 sudah mau pulang, kami sudah nunggu di pintu. Begitu tok 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 tok, kami sudah tahu. Buka, lihat. Mama sampai bilang, ayo ayo masuk masuk. Bikin malu aja. Mama malu tapi mama mau juga. Saudara-saudara, Tante Bakpao itu ramah sekali. Dan tulus persahabatan dengan mama. Satu hari Tante Bakpao bilang begini, Ci, anak-anak ini kalau hari Minggu kemana? Gak kemana-mana tuh, di rumah aja.
boleh gak saya bawa ke sekolah minggu? Mama diam. Saya rasa mama saya gak senang. Tapi mama untuk jawab tidak, gak sampai hati. Karena mulut mama sudah banyak makan bakpaunya Encik itu. Lalu dia berkata begini, mama, terserah anak-anak lah. Mau gak kamu ke sekolah minggu? Belajar apa tante? Belajarnya asik, cuma nyanyi sama cerita. Dengar cerita, bagus lu ceritanya. Iya mau. Mama diam. Minggu depan kami diajak tante Bakpao ke sekolah minggu. Itulah yang pertama kali kami masuk sekolah minggu. Saudara, tante Bakpao itu tidak tahu apa dampaknya. Tapi dia setia meneruskan api Injil itu sebagai pelari estafet. Meneruskan kepada keluarga yang kekurangan. Saudara, tante Bakpao itu hanya setia. Dia menunggu kesempatan untuk berhikmat mengajak anak-anak dahulu. Dia tidak pernah tahu satu anak yang diajak itu kelak jadi pendeta dengan 1000 jemaat. Saya kehilangan sahabat saya 3 tahun yang lampau. Ketika COVID baru melanda, sahabat saya meninggal dunia. Dicintai oleh jemaat, disayangi, penuh kasih. Siapa yang mengajak dia akhirnya bertemu dengan Yesus? Tante Bakpao. Orang yang sederhana. Orang yang mungkin gak pandai untuk bercerita tentang doktrin. Tapi yang dia tahu, ini kabar baik. Sampai akhirnya keluarga, mama, papa, teman saya itu percaya pada Tuhan. Saudara, jangan takut. Mengabarkan Injil tidak selalu berada di sebuah pengadilan yang begitu keras berargumen. Kadang-kadang mengabarkan Injil begitu sederhana. Sesederhana kita berkata, hey, good morning, apa kabar? Lu kelihatannya ada masalah lo, wajah lu beda. Enggak lah, iya, ntar makan siang ngomong ya. Sesederhana itu. Ada banyak orang frustrasi hari ini yang gak punya telinga untuk mendengar. Pasang telinga saudara. Katakan, aku mau deh jadi teman kamu. Aku mau deh jadi telingamu. Saudara, itulah kesempatan pintu-pintu hati terbuka untuk Injil. Sebelum saya menjadi hamba Tuhan, menyerahkan diri sekolah di Seminari Alkitab Asia Tenggara, saya 8 tahun bekerja. Saya masih ingat sore itu asisten saya rasanya kok dari pagi mukanya murung terus. Setelah jam 5 sebagian orang pulang, kami berdua aja, saya bilang, dari tadi muka lu kecut aja. Kenapa sih? Ada masalah pak? Cerita yuk. Agak segan dia. Saya bilang ayolah cerita. Anggap aja aku kakakmu. Dia cerita. Terakhir saya berkata begini, mau gak kamu doa? Gak bisa nolak kan kalau orang disuruh doa. Kalau dibilang, mau gak kamu saya doakan? Itu perkataan ajaib. Rumus penginjilan yang paling simple. Mau gak kamu saya doakan? Dia tahu saya orang Kristen, saya tahu dia bukan orang Kristen. Ya. Sudah. Saudara-saudara yang mengejutkan 20 tahun kemudian, ketika saya hendak berbakti, melayani sebuah tempat. Ketika saya keluar lift, ada orang yang berkata, kok Beni ya? Ini asisten saya. Jadi bapak-bapak 40-50 tahun umurnya. Apa kabar? Kok? Saya suka lihat di YouTube. Cuma saya tunggu sampai ketemu langsung. Saya ingin mengucapkan terima kasih. Ketika sore itu engkau mengajak saya berdoa. Hati saya hancur. Saya menerima Yesus dan hidup saya tidak sama lagi. Oh ya. Sekarang kamu di gereja apa? Lantai atas. Saya jadi majelis. Puji Tuhan. Saudara, kita tidak tahu dampak
Apa yang kita lakukan ketika kita dengan setia untuk boleh membawa tongkat estafet ini kepada orang lain. Sama seperti Tante Bakpao tidak tahu dampaknya. 1000 orang dipengaruhi hidupnya oleh teman saya menjadi gembala. Dan 1000 orang itu ada anak-anak di dalamnya yang esok kelak menjadi remaja, pemuda, dan juga ayah dan ibu. Kita tidak tahu dampaknya. Yang kita tahu ketika Roh Kudus bekerja, jiwa-jiwa itu dimenangkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan takut, jangan mengeluh, jangan gentar. Bukan kita berani, sembarangan berani karena kita merasa hero, seperti malam sebelum penyangkalan yang dilakukan oleh Petrus. Kita berani karena Allah memberanikan kita. Kita berani karena kita tahu Allah akan melindungi kita. Kalaupun kita jatuh, itu memang sudah kehendak Tuhan. Tetap lakukan itu. Saudara, bukankah di depan kita ada satu contoh dan teladan? Figur penyelamat kita Yesus Kristus. Beliau berani luar biasa menghadapi setiap penderitaan. Walaupun di tangannya ada kuasa kealahan, beliau tetap tenang. Membiarkan orang mencaci maki. Membiarkan orang mengambil jiwanya. Membiarkan orang melihat penderitaannya. Tapi di hari yang ketiga, dia menunjukkan siapa dirinya. Allah yang bangkit dari kematian. Allah itulah yang akan mengawal engkau dan saya. Saudara, ayo kita jadi para penginjil. Saya ingin bertanya 3 pertanyaan pada saudara. Yang pertama, dalam kurun waktu 1 tahun belakangan ini, apakah saudara pernah bersaksi kepada 1-2 orang saja tentang kebaikan Tuhan yang saudara terima? Pernah tidak? Saya nggak tanya berapa banyak kebaikan Tuhan yang saudara terima dalam 1 tahun belakangan ini. Nggak cukup kertas ini kan? Tapi yang saya tanya adalah dalam 1 tahun belakangan ini, apakah saudara pernah menceritakan tentang kebaikan Tuhan yang saudara alami pada 1-2 orang? Yang kedua, dalam 1 tahun belakangan ini, apakah saudara pernah berkata kepada seseorang atau 2 orang, berkata, saya ini bisa seperti ini karena dirubah Tuhan, diampuni Tuhan, diselamatkan Tuhan? Pernah tidak? Dalam 1 tahun belakangan ini. Yang terakhir, dalam 1 tahun belakangan ini, apakah ada seseorang atau 2 orang yang saudara ajak untuk datang beribadah di rumahnya, di gerejanya ini? Saudara, kalau belum, maukah engkau berkata, Tuhan, pakai aku. Aku sederhana, aku seringkali cemas dan takut, tapi aku mau jadi alat kemuliaan Tuhan, menyampaikan Injil kepada orang-orang di sekelilingku. Mari kita berdoa. Saudara, ada banyak anak Tuhan yang menjadikan Tuhan penasihatnya. Penasihat hubungannya dengan pacarnya, penasihat kuliahnya, penasihat konflik rumah tangganya, penasihat keuangannya, penasihat bisnisnya, penasihat healingnya. Tapi sedikit orang Kristen yang mau menjadikan Tuhan Allahnya, yang berkuasa atas hidupnya. Ada banyak orang Kristen yang menjadi penggemar Yesus, tapi sedikit orang Kristen yang mau menjadi pengikut Yesus dan taat pada perintahnya. Ada banyak orang Kristen yang ingin berdekatan dengan Yesus supaya hidupnya diberkati. Tapi sedikit orang Kristen yang sungguh-sungguh ingin dekat pada Yesus sampai mau melaksanakan pengabaran Injil yang diperintahkannya.
Jangan jadi orang Kristen kaleng-kaleng. Tapi katakan pada Tuhan, "Here I am, Lord. Send me." Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu. Kami yang sederhana merupakan mata rantai yang begitu penting. Beranikan hati kami untuk boleh menyampaikan firman-Mu. Berikan hikmat-Mu agar pada saat yang tepat kami mengabarkan Injil-Mu. Berikan kami kehausan, kerinduan untuk membawa jiwa-jiwa mengenal Tuhan dan mengajak ke gereja-Mu. Terima kasih Tuhan, pakai kami. Waktu kami semakin sempit, hidup kami mungkin tidak lama lagi. Tapi dalam hidup yang sementara ini, kami ingin bekerja. Kami ingin memuliakan Tuhan. Kami ingin bagikan sumber kebahagiaan kami, penebus dosa-dosa kami, Kristus kami, kepada orang-orang lain. Pakai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara